Halo semuanya, kembali lagi dengan Global UT 2024 di hari yang kelima dengan judul Mengatasi Keputusasaan di Kota Anda. Ayat intinya terdapat di Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sebagai seorang mahasiswa yang baru saja merantau ke kota baru, saya juga mendapatkan pengalaman ataupun keputusasaan yang baru. Dari mengadaptasikan diri ke lingkungan, atau mencari gereja baru untuk beribadah, ditambah lagi dengan tekanan akademis yang cukup berat. Dan momen keputusasaan paling sering menimpa saya di minggu-minggu ujian, terlebih di ujian akhir semester lalu, ketika saya diwajibkan untuk membuat sebuah tugas atau nirmana dalam kurun waktu 1-2 minggu. Dan untuk konteks, biasanya nirmana dikerjakan selama 1 bulan, dengan tiap minggunya berprogres dengan asistensi kepada asisten dosen maupun dosen itu sendiri. Dan pada saat itu kondisinya saya sedang mengerjakan nirmana lain, dan saya tetap harus mengerjakan nirmana ini, dan sketsa saya sendiri pun baru di ACC atau baru diterima pada hari Minggu. Sedangkan deadline-nya ada pada hari Senin, besoknya. Jadi sebelum mengerjakan saya sudah merasa harapan saya tipis. Dan setelah mengerjakan dengan waktu yang ada, dalam perjalanan ke kampus besoknya pada hari Senin, dengan membawa nirmana yang belum selesai, saya berdoa kepada Tuhan saya pasrah. Apapun konsekuensinya nanti akan saya terima, walaupun kemungkinan besar saya akan mendapatkan pengurangan nilai. Dan di momen-momen keputusasaan seperti ini, pengharapan tidak jelas terlihat. Dan saya yakin bukan hanya saya yang menghadapi momen-momen sulit ini. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita kembali akan 3 pengharapan. Pengharapan pertama adalah pengharapan fisik yang dapat kita pegang, yaitu Alkitab itu sendiri. Alkitab merupakan sebuah rekor dari perjalanan umat Allah. Dari tinggi sampai titik rendah perjalanan mereka, dari mukjizat sampai penderitaan yang harus mereka jalani. Dan dalam semua perjalanan itu, baik maupun buruk, Tuhan tetap memberikan solusi. Dan ada banyak kisah yang dapat kita lihat dengan bagaimana Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya, walaupun itu memakan waktu yang lama. Dan Allah yang pasti ini, Allah yang pasti di Alkitab ini adalah Allah yang sama yang kita sedang ikuti sekarang. Dan itu sendiri menjadi pengharapan. Dan ngomong-ngomong tentang Allah, kita akan langsung ke pengharapan kita yang kedua, yaitu Yesus Kristus, simbol dan sumber pengharapan kita. Kedatangan Yesus ke dunia ini dan kematiannya di kayu salib juga merupakan sebuah pengharapan bagi kita. Kenapa? Karena tanpa adanya pengorbanan itu, kita tidak mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk hidup kekal ataupun melihat dunia baru. Dan kesempatan itu adalah pengharapan yang ketiga, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ini merupakan finish line hidup saya secara pribadi, end goal saya. Dan saya harap itu bukan hanya menjadi end goal saya doang, tapi end goal kita semua yang sedang menonton pada hari ini. Dan dunia ini adalah dunia yang berdosa. Dunia ini pasti akan mengecewakan kita one way or another. Dan dalam semua ketidakpastian, keputusasaan, dan penderitaan yang sedang kita jalani di dunia ini, ingatlah bahwa ke depannya kita memiliki dunia baru yang dapat kita harapkan, yang dapat kita nantikan. Dan pengharapan inilah, 3 pengharapan inilah yang terkadang susah untuk kita ingat pada momen-momen sulit tersebut. Karena saya sendiri pun tidak ingat saat kembali lagi ke kesaksian yang awal. Saat saya datang ke kampus, saya tetap mengerjakannya sampai jam 3 sore karena deadline-nya jam 3, dan saya sudah pasrah, saya sudah putus asa, saya udahlah, saya ngumpulin minggu depan aja, nggak apa-apa dikurangi nilai. Tapi tiba-tiba ada pengumuman kalau pengumpulan nirmananya diundur ke minggu depan tanpa pengurangan nilai. Dan hal atau kata yang muncul di kepala saya pertama kali adalah Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa
dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang merupakan sumber pengharapan ini. Dan oleh karena itu, semoga kita semua dapat mengingat kembali 3 pengharapan ini. Sekian, dan Tuhan Yesus memberkati.